Ya, selamat pagi seluruh penonton di seluruh penjuru tanah air. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus tahun 2012, seluruh rakyat Indonesia tengah berbahagia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Tentunya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di berbagai tempat, termasuk di tempat saya berada pagi hari ini, yakni di Istana Kepresidenan di Jakarta. Dan saudara penonton dimanapun Anda berada, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67 pagi hari ini di Istana Kepresidenan Indonesia dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan untuk mengikuti secara langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-67, kita akan langsung bergabung bersama rekan Imam Priyono. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, saya Imam Priyono bersama Norma Novika pada hari ini akan melaporkan secara langsung detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-67 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan saudara penonton, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan seluruh rangkaian acara peringatan detik-detik proklamasi yang beberapa saat lagi akan sama-sama kita ikuti bersama. Dan seperti yang Norma sampaikan, Inspektur Upacara pada peringatan kali ini tentu adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Serangkaian acara peringatan yang dilangsungkan di Istana Merdeka kali ini seperti tahun-tahun sebelumnya akan diawali dengan detik-detik proklamasi, diantaranya adalah peniupan sangkakala, kemudian proses membunyikan sirine, dan akhirnya akan diiringi oleh tembakan meriam sebanyak 17 kali. Dan saudara, pada kesempatan selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti pembacaan naskah proklamasi 1945 yang akan dibacakan oleh Ketua MPR RI Bapak Taufik Kemas. Dan pada acara selanjutnya kita akan sama-sama mengheningkan cipta dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan pembacaan doa akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Surya Dharma Ali. Dan selanjutnya tentu kita akan mengikuti sebuah acara yang selalu menyita perhatian publik. Kita akan sama-sama mengikuti pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang diikuti oleh putra-putra terbaik dari Indonesia di 33 provinsi yang didatangkan khusus dan dilatih secara khusus di Bilangan Cibubur, Jakarta. Dan pada waktunya mereka akan menampilkan atau mempersembahkan tugas terbaik mereka, mengibarkan duplikat bendera pusaka di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan saudara, yang menarik pada kesempatan kali ini, kita juga akan sama-sama mengikuti flypast dari 12 pesawat tempur TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, yaitu pesawat pertama adalah 6 pesawat F-16 dan rombongan kedua adalah 6 pesawat dari pesawat Sukhoi 27 dan 30. Dan Norma, tampaknya acara sudah segera dimulai. Iya. Beberapa saat lagi kita akan sama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini. Betul sekali, saudara penonton dimanapun Anda berada, upacara peringatan detik-detik proklamasi siap untuk dilaksanakan. Dan sesaat lagi pasukan peserta upacara akan memasuki lapangan upacara yang terdiri dari TNI dari ketiga angkatan, baik udara, darat, laut, dan juga kepolisian Republik Indonesia. Ya, Norma, seperti tahun sebelumnya, pada kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan hari ini 17 Agustus 2012 bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dan hal ini tentu juga semacam merefleksikan suasana bangsa Indonesia pada saat tahun 1945
Dan memang Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Ramadan adalah bulan yang untuk pertama kalinya diturunkan ayat suci Al-Quran, dan ini juga tampaknya menjadi inspirasi pejuang-pejuang kita untuk memberikan upaya terbaik, dan atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa kita mendapatkan kemerdekaan pada saat itu. Ya, tentunya seluruh rakyat Indonesia berbahagia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Dan saudara penonton, dapat Anda saksikan di layar kaca, seluruh pasukan peserta upacara tengah memasuki lapangan upacara yang sekali lagi terdiri dari 3 angkatan, yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Kepolisian Republik Indonesia, dan juga diikuti oleh anggota komando wanita baik Angkatan Darat, Udara, Laut, berikut juga polisi wanita. Ya, saudara penonton, kita ketahui bersama bahwa cita-cita bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang dapat mengatur dirinya sendiri, menentukan nasib dari perjalanan bangsa, kemudian mampu mencerdaskan anak bangsa sekaligus menjadi bagian dari perdamaian dunia. Ini adalah salah satu hal yang diperjuangkan dengan gigih oleh pejuang kita, dengan susah payah, dengan darah, dengan air mata, harta benda, dan secara luar biasa, tidak dengan cara yang dikasih begitu Norma, tetapi dengan cara yang memang berjuang. Akhirnya kemerdekaan ini dapat kita raih bersama, dan saat ini kita sudah 67 tahun Betul. menikmati buah dari perjuangan luar biasa. Betul, para pahlawan. Iya, dan tentunya atas dasar kenyataan itu maka memang kemerdekaan Indonesia ini dirasakan sebagai kekayaan yang tidak ada taranya. Kinilah saatnya bangsa Indonesia melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, walaupun memang saat ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, tetapi tampaknya seluruh petugas upacara sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Jadi termasuk putra-putri terbaik kita, Paskibraka juga sudah berlatih kurang lebih 1 bulan begitu untuk mempersiapkan acara ini, dan tampaknya bukan alasan untuk kita semua bermalas-malasan, tetapi memang bulan puasa juga mengilhami kita untuk berbuat terbaik untuk bangsa ini. Dan saudara penonton, seperti yang kita saksikan di layar kaca, saat ini komandan upacara tengah memasuki lapangan upacara. Ya, komandan upacara pada peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka ini dipimpin oleh Kolonel Infanteri Sony Aprianto SE. Saat ini beliau bertugas di Kodam Jaya dan Brig 1 PIK JS, dan pada Kesatuan Brigif 1 PIK JS Kodam Jaya. Dan Kolonel Infanteri Sony Aprianto juga berasal dari Akmil tahun 1990. Ya, sesaat lagi akan kita saksikan komandan upacara melaporkan bahwa upacara akan segera dimulai. Bertindak sebagai komandan upacara. Ya, Norma, pada kesempatan kali ini memang di usia ke-67 Indonesia mungkin memiliki tantangan yang berbeda, bukan tantangan penjajah dalam artian fisik. Mungkin tantangannya saat ini adalah tantangan bagaimana kita mengatasi kemiskinan, bagaimana kita mengatasi korupsi, dan tentu juga bagaimana kita mengatasi pengangguran. Tetapi memang saat ini Indonesia adalah salah satu bangsa besar, tumbuh, berkembang, tidak hanya di kawasan, tapi pertumbuhan ekonominya bahkan sangat maju di dunia internasional. Dan kita berharap di usia-usia selanjutnya Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang maju, khususnya di cita-cita bangsa kita di visi 2045 kita menjadi negara maju. Betul sekali, tentunya banyak tugas rumah yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk bisa kembali mengangkat nama Indonesia agar bisa disegani di mata dunia, begitu Imam.
Ya, kita masih menantikan kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang pada waktunya tentu menandakan acara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka kali ini akan segera dimulai, dan acara hari ini tentu dihadiri oleh banyak sekali tokoh, kemudian tentu ada Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, kemudian tentu dihadiri oleh para duta besar negara-negara sahabat. Dan juga kita saksikan bersama sejumlah masyarakat juga berada di halaman depan dari Istana Merdeka Jakarta untuk menjadi bagian dalam peringatan sukacita kemerdekaan kita yang ke-67. Ya, betul sekali. Dan Imam dan juga saudara, kalau kita perhatikan saat ini di sepanjang jalan banyak bendera merah putih berkibar di mana-mana, dan memang bendera negara ini wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia setiap tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan juga transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ya, jadi bahasanya memang kewajiban. Jadi setiap kita warga bangsa Indonesia harus menjadi bagian dari perayaan peringatan kemerdekaan kita yang ke-67, dan kita tentu berharap semangat ini tidak pernah luntur, bahkan terus berubah mengikuti tantangan zamannya, terus semakin kuat dan semakin solid walaupun mungkin bentuknya bisa berbeda-beda. Kita tentu baru saja saksikan bersama sejumlah aktivitas, diantaranya Olimpiade putra-putra terbaik bangsa, juga kalau menurut sebagian kalangan ini juga pahlawan-pahlawan kita dengan cara yang berbeda. Mereka memberikan prestasi tidak hanya di ajang regional, nasional, tetapi juga ajang internasional. Tentunya banyak ekspresi yang bisa kita berikan untuk merayakan kebahagiaan kita di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan juga rasa cinta kita kepada tanah air. Ya, Norma, dalam proses detik-detik proklamasi peringatan di Istana Merdeka tentu yang sangat berkesan adalah kehadiran dari adik-adik pasukan pengibar bendera pusaka. Dan kalau melihat saat ini di layar, kita saksikan mereka sudah bersiap. Kalau dulu kita mungkin pernah mengingat biasanya kedua pasukan itu dibagi menjadi nusa dan bangsa. Kali ini tampaknya dengan julukan yang berbeda, merah dan putih, dan yang bertugas pada pagi hari ini adalah tim merah. Dan baru saja pembawa acara sudah menyampaikan undangan dimohon berdiri, artinya sesaat lagi Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di tempat acara, dan ini artinya kita akan segera memulai acara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka sesaat lagi. Tiba di tempat upacara. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT ke-67 kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan
detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-67 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2012 siap dimulai. Lanjutkan. Ya, saudara penonton, demikian tadi laporan Komandan Upacara Kolonel Infanteri Sony Aprianto SE. Peringatan detik-detik proklamasi. Dan saudara penonton, baru saja kita ikuti bersama detik-detik proklamasi yang terdiri dari peniupan sangkakala, bunyi sirine, dan juga tembakan meriam sebanyak 17 kali. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Red. Segera senjata. Red. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Red. Senjata! Red! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha penyayang, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67 sebagai ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga atas segala nikmat yang tak terbilang banyaknya yang telah Engkau berikan kepada bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Agung, kami mohon kepadamu kiranya peringatan proklamasi kemerdekaan ini dapat semakin mengobarkan semangat persatuan bangsa dan negara kami, serta lebih menyatukan hati kami bangsa Indonesia agar dapat terus melanjutkan pembangunan, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, kuat dan maju, serta adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman untuk menegakkan kebenaran. Anugerahkan kepada kami keteguhan hati untuk menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Jauhkanlah dari segala bentuk permusuhan dan perpecahan, agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh pahlawan dan pendahulu kami. Tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang menegakkan kejujuran, para syuhada dan orang-orang soleh yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Dan saudara penonton di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi akan kita ikuti pengibaran Sang Merah Putih yang akan dibawakan oleh Paskibra. Dan anggota Paskibraka yang hari ini terlibat dalam pengibaran Sang Merah Putih berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Ya, mereka diseleksi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, wali kota, provinsi, kemudian akhirnya yang terbaik satu pasang dari tiap-tiap provinsi masuk ke tingkat nasional. Dan pada kesempatan kali ini secara membanggakan hadir di Istana Merdeka, sebuah istana yang memang kebanggaan bangsa Indonesia. Dan tentu kita semua bangga, ini tentu menjadi catatan refleksi bahwa pemuda-pemuda kita adalah pemuda-pemuda yang siap mengambil tongkat estafet, karena saat ini mereka akan mengibarkan bendera merah putih yang menjadi simbol dari negara kita, dari bangsa kita. Dan ini tentu bukan tugas yang mudah karena mereka sudah melalui beragam pelatihan dari teknik hingga kepada mental, spiritual, sehingga mereka bisa hadir hari ini di hadapan publik Indonesia, di hadapan ratusan juta pasang mata bangsa Indonesia, dan akan mengibarkan bendera merah putih di halaman depan Istana Merdeka Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi masing-masing anggota Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka pagi hari ini. Bukan hanya kebanggaan bagi mereka sendiri, namun juga kebanggaan bagi orang tua
bagi daerah asal dan juga sekolah asal mereka berada. Dan tentunya seluruh anggota Paskibraka ini telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saudara, selaku Komandan Paskibraka dalam peringatan detik-detik proklamasi pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-67 tahun 2012 hari ini, yakni Agus Satrio Wibowo. Dengan pangkat Kapten Infanteri, dan Agus Satrio Wibowo ini merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 2003. Beliau lahir di Medan 1 September tahun 1981. Dan menurut informasi, Satrio atau Kapten Infanteri Agus Satrio Wibowo adalah juga pernah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Dan tentu ini merupakan kebanggaan bagi dirinya, keluarga, dan kita ini adalah generasi-generasi penerus bangsa, khususnya di militer gitu ya. Betul sekali, dan tentunya riwayat hidup untuk Komandan Paskibraka yang terpilih ini harus mengikuti berbagai tes, seperti tes psikologi begitu, dan tentunya tidak semua bisa berkesempatan untuk menjadi komandan pada pagi hari ini, dan sekali lagi ini merupakan sebuah kebanggaan. Dan sebelum Agus Satrio Wibowo ini terpilih menjadi Komandan Paskibraka, sebelumnya juga ada komandan cadangan, yakni Samsul Arif yang merupakan Kapten Marinir dari Dangki Zipurbe Yonzi II. Dan Samsul Arif ini merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Laut tahun 2004. Beliau lahir di Surabaya tanggal 18 Juli 1983. Ya, saudara penonton, saat ini kita saksikan bersama-sama Mega Ayundia, utusan dari Provinsi Jawa Tengah. Mega mendapatkan amanah kepercayaan untuk Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa menuju bendera. ke bendera merah putih yang akan dikibarkan dan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Mega Ayundia bertempat sekolah di SMA Taruna Nusantara, Kabupaten Magelang. Kemudian nama orang tua dari Mega Ayundia adalah Ahmad Taufik. Dan sekali lagi Mega Ayundia saat ini dipercaya untuk menjadi pembawa baki dari tim merah yang melakukan tugas di pagi hari. Dan ini tentu tidak mudah, kita saksikan bersama-sama Mega sedang menuruni anak tangga satu persatu menghadap ke depan, dan tentu ini ada teknik khusus yang Dibutuhkan ketenangan begitu ya. Betul. Ya, dan memang untuk terpilih menjadi pembawa baki yang berisi bendera yang akan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini telah memenuhi berbagai persyaratan begitu ya, yang tentunya ditetapkan oleh para pelatih Paskibraka dari Purna Paskibraka Indonesia sendiri. Dan saudara penonton, kita saksikan formasi dari pasukan pengibar bendera pusaka saat ini tetap dalam formasi yang sama, 17-8-45, dan kita saksikan bersama-sama saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sudah melewati satu fase, yaitu mengambil bendera yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan selanjutnya akan menuju ke tiang 17 yang berada di halaman depan Istana Merdeka dan langsung dikibarkan. Dan saat ini yang menjadi komandan kelompok 17 dari tim merah adalah Christo Frederis Netanel, utusan dari Provinsi Sulawesi Utara, dan Christo bersekolah di SMAN 1 Tahuna, Jalan Stadion Dumuhung, dan nama orang tua adalah Victor O. Bawi. Dan sekali lagi saat ini Christo Frederis Nathanael adalah
Komandan kelompok 17 dari tim merah. Sementara itu, Komandan kelompok 8 juga dari tim merah, yakni utusan dari Bangka Belitung, Tresna Gumilar, yang merupakan anak dari Ribut Aryani, yang juga merupakan anggota dari TNI Angkatan Udara. Tresna Gumilar ini lahir di Tanjung Pandan, 18 Hadap tahun kanan, 1997. hadap kiri. Dua Tanjung Pandan di Jalan Jenderal Res! Sudirman, kilometer 7 Tanjung Pandan. Dan Saudara penonton, saat ini kita saksikan bersama-sama pasukan 17, 8, dan 45 sudah mulai memasuki halaman depan, khususnya pada bagian rumput, dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama pengibaran bendera. Dan ini tentu menjadi kebanggaan untuk para pemuda di Indonesia karena mereka telah dipercaya memberikan sumbangsihnya pada suasana yang begitu sakral. berbicara tentang bendera Indonesia, saudara dan juga Imam, tentunya bendera Indonesia ini memiliki makna filosofi yang begitu dalam. Warna merah dan putih. Merah sendiri berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Dan tentunya keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Ya, saudara penonton, saat ini yang akan menjadi pembentang dari tim merah adalah Rifan Fredo Makanoai. Rifan Fredo Makanoai berasal dari SMA Gabungan di Papua, Jayapura, dan Rifan Fredo Makanoai adalah utusan dari Provinsi Papua, lahir di Jayapura pada 17 Agustus 1995. Juga berulang tahun hari ini. Hari ini begitu ya? berulang tahun dan mendapatkan sebuah tugas yang tidak hanya berat sesungguhnya tetapi juga prestisius. Betul sekali. Sementara untuk penggerek dari tim merah pada pagi hari ini yakni Fajrika dari Aceh. Fajrika lahir di Blangrongka tanggal 16 Juli 1995 dan bersekolah di SMA Negeri 3 Timang. Fajrika ini merupakan anak dari Safarudin. Ya, saudara penonton, tentu kita berharap para pemuda paskibraka ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama Rifan Fredo Makanoai dari Papua Undangan dan dimohon Fajrika dari berdiri. Aceh akan menjadi bagian dalam membentangkan bendera merah putih. Baiklah Baik saudara, hadirin, saat lagi akan kita ikuti bersama pengibaran sang merah putih. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Res!
Senjata! Rex! Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada dan Norma, baru saja kita saksikan bersama-sama Rifan Fredo Makanoai dan Fajrika dari Aceh telah memberikan tugas yang sempurna, bentangan bendera merah putih yang begitu bagus, sigap, dan juga teratur. Ini tampaknya juga menandakan bahwa upacara pada saat ini berlangsung dengan baik, dan ini tentu memberikan harapan kepada kita semua bahwa generasi muda kita memang pantas dan mampu meneruskan tongkat estafet di masa-masa mendatang. Iya, Imam, dan kalau kita berbicara tentang bendera merah putih sendiri, bendera merah putih ini sebenarnya diatur oleh Undang-Undang 45 Pasal 35 dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, bahwa bendera negara memiliki ketentuan ukuran 200 cm kali 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Sebenarnya secara historis, bendera merah putih ini juga sudah digunakan sejak zaman dahulu pada masa kerajaan Majapahit, Kediri, dan juga Sisingamangaraja yang ketika itu menggunakan merah putih sebagai lambang bendera kerajaan. Ya, jadi memang ini lekat sekali dengan jati diri kita, Undangan disilakan duduk kembali. karakteristik bangsa kita, Hadap dan kanan. tentu kita Hadap terus kiri. memegang tidak hanya simbol-simbol ya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, kembali saya informasikan bahwa pembawa baki dari tim merah yang baru saja menyelesaikan tugasnya adalah Mega Ayundia, utusan dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian cadangan dari pembawa baki adalah Devi Ayu Rahmawati dari Kepulauan Riau. Kemudian komandan kelompok 17 dari tim merah adalah berasal dari Sulawesi Utara atas nama Kristo Frederis Nathanael, dan komandan kelompok 8 berasal dari Bangka Belitung atas nama Tresna Gumilar, dan pembentang dari tim merah adalah Rifan Fredo Makanoai berasal dari Papua, dan pengerek dari tim merah berasal dari Aceh. Sementara komandan pasukan pengibar bendera pusaka diikuti oleh Kapten Infanteri Agus Satrio Wibowo yang berasal dari lulusan Akademi Militer tahun 2003. Ya, seperti kita saksikan bahwa anggota Paskibraka ini melakukan tugasnya dengan sangat baik. Walaupun bisa dikatakan pada saat melakukan latihan yang kurang lebih selama 1 bulan, mereka menjalankan latihan di saat bulan puasa, yang tentunya juga bukan suatu hal yang mudah bagi anggota Paskibraka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, tetapi memang pengelolaannya pasti sudah disesuaikan. Latihan misalnya di sore hari dan latihan-latihan fisik pasti dibatasi sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota Paskibraka. Dan kalau bicara anggota Paskibraka, yang saya ketahui memang banyak sekali pengalaman yang mereka ikuti. Mereka juga menjadi duta muda dari bangsa kita, dan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya mendapatkan kesempatan menjadi duta ke beberapa negara misalnya, dan ini tentu menjadi pengalaman menarik untuk para orang tua di Indonesia untuk bisa mendorong anak-anaknya pada waktunya mudah-mudahan bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Ya, dan pada saat pelantikan
anggota Paskibraka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia juga sempat memberikan pesan-pesan bagi seluruh anggota Paskibraka untuk bisa melakukan tugas mulia ini dengan penuh kehormatan dan kebanggaan, bahwa juga harus melakukan tugas yang mereka emban sebagai babak baru dalam membangun masa depan. Dan tentunya diharapkan seluruh anggota Paskibraka ini bisa menjadi generasi yang maju dan juga unggul, yang tentunya memiliki berbagai pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan juga penguasaan ilmu teknologi yang tentunya menjadi sarana untuk dapat mengatasi segala permasalahan di dalam negeri dan juga barangkali di dunia begitu. Ya, baru saja kita saksikan bersama-sama Kapten Infanteri Agus Satrio Wibowo telah memberikan laporan kepada Presiden bahwa bendera merah putih sudah dikibarkan, dan ini artinya pasukan 8, 17, dan 45 akan kembali ke daerah persiapan setelah menyelesaikan tugasnya pada pagi hari ini. Iya, kembali berbicara tentang Sang Saka Merah Putih, tentunya ini tidak luput dari peran Ibu Fatmawati yang mengambil peran menjahit Sang Saka Merah Putih yang ketika itu beliau masih sangat muda, saudara, berusia 22 tahun, dan merah putih, Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan di salah satu ruangan di Monumen Nasional. Ya, Norma, tentu peringatan kemerdekaan kali ini kita sangat berharap ini menjadi waktunya bangsa Indonesia kembali merefleksi apa yang sudah pernah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di masa-masa mendatang. Dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang begitu besar, kita berharap bangsa Indonesia bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di hadapannya, di antaranya tentu masalah kemiskinan, kemudian kasus-kasus korupsi, dan juga beragam tantangan-tantangan lainnya, dan kita percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada waktunya nanti. Ya, tanpa diberikan aba-aba, seluruh undangan memberikan aplaus kepada pasukan pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya, dan saat ini langkah mereka tentu begitu tegap, begitu cerah karena telah berhasil menunaikan tugas. Kepuasan, kebahagiaan, kebanggaan, barangkali itu yang mereka rasakan pagi hari ini dapat menjadi anggota Paskibraka pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-67 di Istana Merdeka. Dan tadi kita saksikan bagaimana seluruh tamu undangan memberikan sambutan yang meriah kepada seluruh anggota Paskibraka. Dan tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh anggota Paskibraka, kebanggaan bagi orang tua mereka, sekolah asal, dan juga daerah asal. Saya rasa pasukan pengibar bendera pusaka juga potret dari bangsa ini karena mereka sangat heterogen, sangat majemuk, tetapi bisa bekerja sama dalam sebuah tim untuk satu misi yang penting. Dan kita berharap mudah-mudahan ke depan keberagaman Indonesia juga menjadi modal besar yang bisa kita jaga bersama secara terus-menerus. Ya, tentunya para Paskibraka ini diharapkan, dan juga pemuda-pemuda Indonesia lainnya diharapkan nanti bisa tumbuh Sesaat lagi menjadi akan kita pemuda saksikan dari bersama bangsa yang sehat jasmani, Flypass pesawat rohani, tempur serta TNI memiliki Angkatan integritas dan Udara. mental yang kokoh, Pasukan ulet, diistirahatkan. tegar, pantang menyerah, dan juga berbakti pada bangsa dan juga negara. Ya, saudara penonton di seluruh tanah air, pada saat ini sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan flypass dari 12 pesawat tempur TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Ada 6 pesawat pertama yaitu pesawat F-16 dan 6 pesawat kedua adalah Sekian 1.500 kaki. Kami dari Flight F-16 dan Sukhoi TNI Angkatan Udara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-67. Jayalah selalu. Ya, baru saja diperdengarkan kepada kita semua dari ketinggian
tertentu tadi disampaikan, penerbang melaporkan kepada Inspektur Upacara dan kepada kita semua, mereka akan melintas di Istana Merdeka Jakarta. Pesawat pertama, 6 pesawat pertama tengah melintas di atas Istana Merdeka, saudara penonton. Ini merupakan pesawat F-16. Sementara nanti pesawat kedua, 6 pesawat kedua, yakni pesawat Sukhoi 27 dan 30 yang terbang dengan kecepatan 850 km per jam. Ya, dan tentu ini tidak hanya sekedar atraksi, Norma. Saya rasa ini juga cerminan bahwa alutsista kita semakin baik saat ini, dan kita tentu akan semakin berdaulat apabila kita punya kekuatan untuk mempertahankan diri, punya kekuatan untuk berdaulat di tanah kita sendiri. Dan tentu ini sangat menarik, 6 pesawat F-16 baru saja lewat di udara Istana Merdeka, dan 6 pesawat dari Sukhoi 27 dan 30 juga baru saja lewat dengan kecepatan tidak kurang dari 850 km per jam. Ditambah 400 pelajar SMP dari Bogor, Dan Depok, saudara segera akan Tangerang, kita ikuti Bekasi, persembahan dan lagu-lagu oleh akan tampil Gita bersama Bahana 66 Nusantara orang musisi muda 2012. dari berbagai daerah, Ya, Obade ini juga diikuti mempersembahkan oleh para lagu-lagu pelajar, bernuansa patriotik dan guna ini tentu memupuk akan sangat menarik persatuan karena dan kesatuan melibatkan bangsa banyak sekali ilustrasi Indonesia musik tercinta. dari berbagai daerah di tanah air. Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dengan konduktor sekaligus arranger Dr. Andes Singgi Sanjaya M. Hum, konduktor pendamping Dr. Andes Haris Wahyudi MPD, akan mempersembahkan 2 lagu berturut-turut. 1. Hari Merdeka, ciptaan H.S. Mutahar. 2. Himne Kemerdekaan, ciptaan Ibu Sus. Aransemen oleh Singgi Sanjaya. Iya, paduan suara Gita Bahana Nusantara 2012 melakukan persembahan lagu-lagu pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67. Tetap
Saudara, demikian tadi lagu Hari Merdeka. Lagu ini merupakan sebuah ikrar kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ikrar kemerdekaan ini disertai dengan keinginan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hadirin, berikut lagu Himne Kemerdekaan. Persembahan lagu berikutnya adalah lagu Bersatu dan Maju, karya Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama kali diperdengarkan pada saat acara pembukaan dan penutupan SEA Games ke-26 tahun 2011 di Palembang, Indonesia. Di samping untuk memelihara semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dan terus maju, melalui lagu ini, bangsa Indonesia juga mengajak bangsa-bangsa di dunia untuk bersatu dan maju, menuju dunia yang damai, adil, dan sejahtera. Dan merupakan persembahan istimewa yang dikemas dalam kolaborasi orkestra, musik etnis, paduan suara, dan solo vokalis cilik Brian Putra H. Simarmata, siswa SDK Tunas Daud, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Ya, saudara, demikian tadi lagu Bersatu dan Maju Dilanjutkan yang diciptakan dengan oleh medley Presiden Susilo Nusantara Bambang Yudhoyono, berupa dinyanyikan sajian oleh lagu-lagu Brian Putra daerah Simarmata Gubahan dari Singgi Nusa Tenggara Sanjaya Barat. dalam bentuk perpaduan orkestra dengan alat musik etnis, gondang Batak, gendang, rebana, gamelan, dan paduan suara, memberi nuansa kekayaan budaya bangsa serta semangat persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat
demikian tadi kita ikuti bersama medley Nusantara Puji yang syukur merupakan kami rangkaian sembahkan beberapa lagu daerah kehadirat-Mu, Nusantara dari Tuhan Sumatera yang sampai Maha Papua Esa, yang mengisyaratkan atas segala kekayaan karunia dan keragaman yang budaya Engkau bangsa. berikan kepada Dan medley seluruh Nusantara bangsa yang baru saja Indonesia. kita ikuti merupakan Jadikan sebuah karya kami aransemen bangsa yang untuk mampu paduan suara dan mewujudkan orkestra, Indonesia di samping yang aman, mengkolaborasikannya dengan beberapa makmur, instrumen etnis demokratis, Indonesia, dan yaitu sejahtera. kendang Sunda, gondang Kita Batak, Bahana kendang Nusantara Bali, akan kendang mendukung Sulawesi, persembahannya rebana, dan dengan beberapa lagu instrumen syukur etnis yang ciptaan lainnya. HS Baiklah Utama. saudara, kita akan segera ikuti persembahan dari Gita Bahana Nusantara dengan lagu Syukur. Ya, saudara, demikian Persembahan lagu-lagu sebuah selesai. lagu syahdu yang Pasukan mengungkapkan disiapkan. rasa syukur yang sangat dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia atas karunia-Nya. Dan lagu syukur merupakan juga persembahan Undangan terakhir dimohon menjadi lagu penutup dari serangkaian lagu-lagu persembahan dari Gita Bahana Nusantara 2012 yang merupakan paduan suara 132 putra-putri dari 33 provinsi. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Baik, saudara. Demikian tadi laporan Komandan Upacara Penghormatan kebesaran bahwa upacara telah selesai. Inspektur Dan dengan Upacara. demikian upacara peringatan Hari Ulang Hormat! Tahun Kemerdekaan Republik Senjata! Indonesia ke-67 telah selesai dilaksanakan. Tegak! Senjata! Ras! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono meninggalkan tempat upacara. Dan Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono diikuti Wakil Presiden Indonesia Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono, juga para ketua lembaga negara beserta istri masing-masing didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kapolri, dan para kepala staf angkatan meninggalkan tempat upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Lepas! Sadul! Ras! Parade! Istirahat! Khidmat! Ras! Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Dan Saudara, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67 telah selesai. Komandan upacara pun telah membubarkan pasukannya. Dan saudara, tentunya peringatan Hari Kemerdekaan memiliki makna yang dalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kemerdekaan, tentunya diharapkan menjadi jembatan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang jauh lebih adil, makmur, rukun, dan bermartabat. Kemerdekaan ini tentunya juga harus dimaknai pada esensinya yang paling dalam, bahwa kemerdekaan tidak hanya sebatas membebaskan diri dari ketertindasan, tapi juga dapat mendorong untuk dapat bekerja keras dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri menjadi bangsa yang lebih baik. Dan tentunya perayaan kemerdekaan ini juga tidak hanya menjadi peristiwa penting yang dirayakan setiap tahunnya, tapi juga untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk dapat bersatu menyelesaikan masalah-masalah negara. Dan saudara penonton di seluruh penjuru tanah air, kini saatnya kita bergabung bersama rekan Imam Priyono. Ya, terima kasih Norma Novika, saudara penonton di seluruh tanah air. Demikian tadi seluruh rangkaian acara peringatan detik-detik proklamasi yang kami siarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Tentu kita berharap bahwa momentum peringatan kemerdekaan senantiasa membawa kita pulang kepada jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, di mana kita harus selalu berketuhanan. Kita harus selalu memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan, dan di satu sisi harus terus bermusyawarah untuk mencapai keadilan sosial. Dan
tentu saya Imam Priyono, Norma Novika, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, dan akhirnya kita kembali ke studio dan merdeka.